Gundus B beserta utusan Osman yang lain menyambangi Atranos untuk memperingatkan Imren Tekin bahwa kastil ini akan mereka taklukkan. Dia diberi penawaran untuk menyerah secara sukarela, namun jika tidak, maka akan segera diserang. Tentu jawabannya sudah kita ketahui, Imren Tekin justru mempersilahkan jika mereka mampu. Sementara itu di Yenishehir, Osman dan yang lainnya sedang mendiskusikan mengenai langkah ini. Dari sini kemudian baru diketahui jika Atranos hanyalah pengalihan, target utama Osman adalah Kite. Dia mencoba membaca pergerakan Imren Tekin, yang pasti akan menggiringnya ke Atranos dengan kematian Bayindir B. Olivia menyalahkan perbuatan Imren Tekin yang menyebabkan kemarahan Osman. Namun Al-Gojoroma itu mengatakan jika memang ia sengaja melakukan seperti itu. Atranos memiliki lorong-lorong rahasia yang memungkinkan untuk menjebak Osman jika datang. Meskipun begitu, Imren Tekin memiliki rencana lain, menyuruh Olivia merapat ke Osman dengan memanfaatkan cinta Orhan kepada Olivia. Setelah berdiskusi panjang, Osman membagi tugas. Malhun Hatun dan Elsim Hatun akan menyambut para sandera. Alaidin menggantikan Konur yang sedang bertugas bersama Orhan. Sebelumnya, Osman memperkirakan bahwa serigala dari barat datang melalui jalur perairan untuk membantu Imren Tekin. Sangat jelas jika mereka didatangkan untuk memperkuat Kite. Di sisi lain, Konur dan Orhan sedang mengintai mereka. Hanya saja yang masih menjadi pertanyaan, mereka membawa sandera para wanita. Beralih ke Atranos, Imren Tekin sedang sibuk untuk memperkuat mental para prajuritnya. Dia mengingatkan bahwa yang cerdas yang akan menang. Kotak-kotak yang berisi emas yang tadinya untuk membayar pajak kepada Osman diminta Imren Tekin. Dia lebih senang jika itu dibagikan kepada prajuritnya yang pemberani. Orhan dan Konur berhasil menyergap rombongan para komandan kafir yang menyandera para Hatun. Salah satu di antara mereka berhasil ditangkap hidup-hidup untuk diinterogasi. Seakan tidak mau kalah, Osman juga sedang berlatih bersama Gundus B untuk memperkirakan kekuatan Imren Tekin. Namun kemudian kekhawatiran pun hilang di saat mereka mengingatkan kembali akan pentingnya persatuan. Alaidin melaporkan perkembangan markas penaklukan Kite. Osman pun mengajak Gundus B untuk mengeceknya ke sana. Ketika sedang menyambut para tawanan, Malhun Hatun memperhatikan kemurahan hati Elsim Hatun terhadap anak-anak. Dia pun langsung tertarik dan menganggap bahwa dialah yang pantas untuk menjadi pendamping putranya. Malhun Hatun langsung berbicara kepada gadis itu. Ia pun berharap jika mereka memiliki takdir. Namun Elsim Hatun belum bisa memutuskan, sebab itu terserah Orhan. Komandan kafir yang tertangkap dipaksa untuk memberitahukan informasi penting, di mana saat ini Kaisar marah besar, menganggap Osman telah membunuh Putri Maria. Tentara bayaran dari Bizantium akan terus didatangkan membantu Imren Tekin memperkuat Kite. Bahkan para tahanan dibebaskan untuk membantu tugas ini. Uras B mendatangi Mehmet memberitahukan bahwa Osman mengepung Atranos. Dari sini Mehmet menyadari bahwa Osman tidak mempercayainya, sehingga tidak diundang pada rapat dewan. Melihat persiapan markas penaklukan Kite, Osman yakin bahwa Imren Tekin tidak akan menyadari pergerakannya. Selain Katapel, ia juga mempersiapkan terowongan menuju kastil. Di sisi lain ada Alaidin yang diperintahkan resmi oleh Osman menemui Mehmet. Mengenai alasan Osman tidak mengundangnya ke rapat dewan karena Germian adalah sekutu, bukan pengikut. Namun akhirnya Mehmet bersedia menjadi pengikut Osman. Namun dengan satu syarat, jika mereka diizinkan berdagang lagi di Yenishehir. Dari sebuah kilas balik, ide itu muncul dari Imren Tekin yang bertemu Mehmet, yang tujuannya untuk mengawasi pergerakan Osman dari dalam hingga mudah menghancurkannya. Ketika hendak kembali, Alaidin didekati oleh Charkutai. Mereka bertukar informasi dan diakhiri dengan pemberian salep untuk kesembuhan tangan Charkutai serta penyampaian salam dari Gazi putranya. Sementara itu, Imren Tekin menyadari jika Osman tidak akan mudah ia kalahkan, sebab setiap pergerakannya seperti misteri. Untuk itu, ia juga menyandera Kanyumas untuk mendapatkan informasi dari Mehmet. Dia memberitahu bahwa Mehmet curiga Osman tidak mengincar Atranos, melainkan memiliki permainan lain.
Sebuah kilas balik memperlihatkan istri dan anak Kanyumas disandra oleh Kimpren Tekin. Terpaksa, dia kini menjadi mata-mata sampai keluarganya nanti dibebaskan. Impren Tekin akhirnya mempertimbangkan informasi dari Kanyumas. Dia memerintahkan anak buahnya untuk memeriksa tenda di sekitar Kite. Olivia bersandiwara dengan terburu-buru memasuki kamar Holovira, mengajaknya pergi dengan alasan Impren Tekin akan membunuh mereka. Holovira bingung, tempat yang jadi tujuan adalah Osman. Markas penaklukan Kite milik Osman ditemukan Impren Tekin, saat itu juga diserang. Para prajurit dihabisi, lubang ditutup, serta katapel dibakar. Seluruh persiapan penaklukan yang disiapkan Osman telah hancur. Impren Tekin menganggap ini adalah sebuah kemenangan. Di sisi lain diperlihatkan Osman tertatih dan terluka pasca penaklukan. Anehnya seluruh prajurit terbaiknya gugur. Bahkan kedua putranya juga syahid. Hal ini membuat Osman semakin hancur. Setelah merenung panjang, bekas-bekas luka yang menempel di tubuh Osman menghilang. Dibarengi menghilangnya kedua putranya serta para prajurit terbaiknya. Setelah itu muncul beberapa senjata di hadapan Osman. Di antaranya busur panah lengkap dengan 3 anak panah yang tergabung serta pedang yang biasa ia gunakan. Begitu memegangnya, Osman serasa di dalam pertempuran. Balahatun mendekati dan membangunkan Osman karena ternyata dia sedang bermimpi. Dia seperti memiliki firasat bahwa peperangan kali ini tidaklah mudah. Osman memiliki ketakutan tentang orang-orang yang ia cintai. Sementara itu di dapur, Ulgen Hatun memberitahu Fatma bahwa ia yakin Gonca dan Alaidin saling mencintai. Berhubung di situ ada Gazi, tentu saja ia menentang dengan pendapat itu. Fatma hanya bisa berharap jika mereka akan bersatu kembali. Namun ia masih mengkhawatirkan Orhan kakaknya yang harus memilih antara 2 wanita. Di tempat lain, Orhan menjelaskan situasinya kepada Osman mengenai informasi yang ia dapatkan. Bahwa orang kafir akan terus berdatangan seperti gelombang untuk membantu Impren Tekin. Tiba-tiba Osman mendapatkan kabar buruk jika markas penaklukan Kite diserang. Semua yang mendengar berita ini langsung tertunduk. Osman melarang hal itu bahwa umat Rasulullah harus bisa melalui segala kesulitan. Penaklukan Kite tidak boleh berhenti. Osman memerintahkan Boran untuk memberitahu Impren Tekin untuk berbicara 4 mata. Saat ini di Atranos sedang digelar pesta kemenangan atas hancurnya markas Osman. Mereka menghadirkan hadiah, wanita dan anak-anak Turki. Setelah ini Impren Tekin berkeyakinan bahwa Osman akan menyerah. Hal itu terbukti setelah utusan memberitahu jika Osman mengajaknya bertemu di perbatasan Atranos. Impren Tekin benar-benar percaya diri Osman akan mencium tangan dan kakinya. Sebab setelah apa yang telah terjadi, dia bakalan tidak berani menyerang Atranos. Di sisi lain, Osman berdoa untuk para syuhada, serta memohon perlindungan untuk rakyatnya. Walhun Hatun bertanya kepada Orhan apakah ia telah memutuskan untuk menikah dengan Elsim Hatun. Di sini Orhan kembali menegaskan jika hatinya milik Holovira. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kemunculan Holovira dan Olivia. Walhun Hatun menolak keras untuk mereka memohon perlindungan. Momen ini juga pertama kalinya Elsim Hatun melihat Holovira. Olivia mengatakan bahwa dirinya dan keponakannya sedang dalam bahaya. Mendengar itu, Orhan dengan cepat menerima mereka. Meskipun ia harus bertentangan dengan ibunya yang menolak musuh masuk ke dalam markas mereka. Disitulah perasaan Orhan tersentuh untuk melindungi Holovira. Hingga kemudian Walhun Hatun terpaksa menerima. Di luar, Osman sudah siap dengan pasukannya untuk melakukan penaklukan Kite. Menurutnya musuh akan mengira mereka berhenti setelah penghancuran markas penaklukan. Tapi sesuai pengalaman, mereka pernah melakukan hal yang sama. Dan itu tentunya tidak akan pernah diduga oleh musuh sebelumnya. Osman memotivasi prajurit bahwa Kite hanyalah permulaan. Di depan sudah menanti mereka Atranos, Bursa, Isnik hingga Geye. Sementara itu Impren Tekin juga tetap waspada. Dia teringat pepatah orang bijak, di mana di situ ada yang kalah, maka pertarungan baru dimulai.
Beberapa waktu kemudian, Osman dan Imren Tekin berbicara empat mata. Al-Gujuroma itu sangat percaya diri bisa membaca pergerakan Osman. Sebaliknya, Osman mengancam bahwa ia tidak akan pernah berhenti sebelum Atranos dan Kite jatuh ke tangannya. Imren Tekin mempersilahkan, ia pun siap dengan perang besar. Balahatun memimpin penyergapan para rombongan yang membawa sandera para wanita. Begitu berhasil, semua merasa iba dengan kondisi para sandera. Bahkan di antaranya ditemukan bisu dan tuli. Balahatun menyempatkan memuji Elsim Hatun yang pandai memainkan pedang. Balahatun pun berani mengambil resiko membawa para sandera ke Yenisehir, padahal mereka belum mengenal dari mana tanah airnya. Osman marah besar ketika menyaksikan langsung markas penaklukan Kite yang telah terbakar. Dia berjanji akan membalas dengan yang lebih menyakitkan dari ini. Kunduz B datang dengan membawa semangat baru. Ia yakin dengan penaklukan Kite. Beberapa pasukan ia bawa untuk bergabung dengan Osman. Malhun Hatun memerintahkan Ulgen Hatun untuk memata-matai Olivia dan Holovira. Sebelumnya dia sudah berkonsultasi dengan Osman, sebab adanya kejanggalan kedatangan mereka berdua. Malhun Hatun menyimpulkan jika musuh ingin memanfaatkan cinta Orhan terhadap Holovira. Malhun Hatun bertanya kepada Olivia bagaimana ia bisa meninggalkan Atranos sementara di sana dikepung. Dia beralasan memiliki komandan yang setia. Mereka pergi melalui lubang pembuangan sampah. Malhun Hatun bertanya lagi, bukankah Imren Tekin dia yang mengundang? Olivia beralasan jika ia memiliki kesalahan hingga membuatnya marah. Di sini, Malhun Hatun terpaksa berpura-pura percaya. Sementara itu, Holovira juga telah berbicara dengan Orhan. Jelas mereka merasa tidak masalah dengan semua ini karena mereka saling mencintai. Kemudian di hari berikutnya, Orhan dan yang lainnya memasuki gerbang Kite dengan menyamar. Elsim Hatun yang berada dalam rombongan itu memuji kepercayaan diri Orhan. Ia mengaku tahu karena di dalamnya tidak terdapat Holovira. Di dalam kastil, rombongan ini tidak bisa menunjukkan surat-surat hingga terpaksa mereka membuka kedok. Pertempuran hebat langsung terjadi. Tentara kafir yang sadar memerintahkan untuk menutup gerbang untuk mengunci mereka. Namun secara heroik, Elsim Hatun dengan dibantu Orhan berhasil membukanya kembali. Hal itu memungkinkan Osman dan para pasukannya berhasil masuk dan membantu penyerangan. Setelah itu, kita diperlihatkan aksi-aksi pertempuran yang sangat menghibur. Sementara itu, Osman mengejar komandan Bizantium yang akan melarikan diri. Beruntungnya, Osman berhasil mendapatkannya. Lalu menginterogasi mengenai pergerakan Imren Tekin selanjutnya. Hanya saja komandan itu justru mengancam Osman dan menyerangnya dengan pisau. Komandan itu pun akhirnya tewas dan Osman merayakan kemenangannya. Bendera kayu dikibarkan. Osman berterima kasih kepada semua yang berkontribusi. Meskipun begitu, Osman kemudian memberikan kastil Kite kepada Kunduz B. Hal itu dijadikan bukti untuk persatuan kedua suku. Setelah itu, Osman berpidato jika Kite hanyalah permulaan, selanjutnya adalah Atranos. Di belakang, diam-diam masih terdapat dua tentara kafir yang masih hidup. Yang satu berniat membunuh Osman dan yang satu lagi disuruh menyembuhkan lukanya. Mehmet kaget ketika diberitahu Cerkutai bahwa dia diundang untuk pesta kemenangan Osman menaklukkan Kite. Mehmet kesal namun ia berusaha menahannya. Sedangkan Gonca tidak malu mengeluarkan senyumannya. Di puncak kastil, Alaeddin sedang merenung pembicaraannya dengan Yunus Emre tempo hari, bahwa ia merasa tertipu jika mencintai Gonca. Namun Darwish itu memberinya nasihat dengan menceritakan kisah Sultan Ar-Rasyid mengenai Laila dan Majnun. Alaeddin sedang dalam kebimbangan antara cinta dengan kepentingan negara. Sementara itu, Imren Tekin murka, tidak bisa membaca pergerakan Osman yang satu ini. Terpaksa ia harus menggunakan rencananya yang lain. Mehmet dan Gonca tiba di Kite memenuhi undangan Osman. Di sudut kastil, Elsim Hatun memberitahu Orhan jika ia menerima pernikahan ini demi penyatuan dua suku. Sedangkan mengenai keputusan Orhan, ia menyerahkan sepenuhnya kepadanya, terserah dia mau beri jawaban apa. Terlihat tentara kafir yang masih hidup menyamar sebagai tentara Turki dan sudah menyiapkan pisau. Di sisi lain, Osman turun menjamu tamu.
Dia mengatakan bahwa kemenangan ini adalah milik semuanya. Meskipun begitu, ia akan memberikan penghargaan kepada siapa yang dianggap paling berjasa. Osman mengaku senang akhirnya Mehmet bergabung dengannya. Untuk itu selanjutnya ia akan dilibatkan untuk penaklukan Atranos. Selain itu, Osman menganggap Gonca seperti putrinya sendiri karena telah menyelamatkan nyawa Alaidin. Prajurit pemberani seperti Solgur mendapatkan tugas di perbatasan. Dia akan memimpin pasukan mengawasi rombongan karavan dari luar. Di Yenishehir, Olivia mencoba meyakinkan Malhun Hatun dengan memberikan surat yang ia tulis untuk Kaisar agar bisa membantu Osman mengalahkan Imren Tekin. Namun di saat yang sama Fatma membawa kabar jika Kite jatuh ke tangan Kayi. Malhun Hatun senang sedangkan Olivia kaget. Seperti biasa, setiap perayaan Osman memerintahkan Boran untuk memainkan korpusnya. Dan pada momen ini diperlihatkan perjuangan Osman dari masa ke masa. Semua menghayati lagunya dengan hati yang damai. Mereka sadar jika perjuangan belum usai. Masih banyak mimpi-mimpi mengubah tanah ini menjadi tanah air Turki. Namun selesai lagu ini dinyanyikan, tentara kafir yang menyamar mencoba menyerang Osman dengan pisau. Sebelumnya Gunduz B yang menyadari Osman dalam bahaya kemudian melompat untuk melindungi Osman. Akibatnya dia yang tertikam dan tengah sekarat. Dalam situasi seperti ini dia memberitahu Osman jika tidak memiliki putra. Untuk itu Osman diminta berjanji menikahkan Orhan dengan Elsim Hatun. Osman tidak punya pilihan lain selain menyetujuinya. Dia menyuruh Gunduz B bertahan hingga menyaksikan pernikahan putrinya. Osman juga menyuruh semua menjadi saksi dengan kesepakatan ini bahwa dua suku Kayi keturunan Haime akan bersatu. Nah, gimana? Kalian pasti penasaran dengan kisah cinta Orhan dan Holovira kan? Untuk itu jangan lupa tonton kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.